Selamat datang di pendalaman ajaran kali ini bersama saya Hendy, dan kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai tema yaitu Father Hunger. Saya kali ini tentu aja nggak sendirian, saya di sini bersama dengan Pak Pendeta Rahmat Zakaria Mustika atau Kak Yuda ya, Kak Yuda yang biasa kita panggil. Gimana kabarnya Kak Yuda? Baik bro. Baik, puji Tuhan. Ya, seger mukanya kelihatan hari ini. Oke, hari ini kita membahas tema yang sangat menarik ya, karena mungkin nggak semua orang langsung tahu, langsung paham gitu ya, apa itu artinya dari Father Hunger gitu ya. Sebelum itu kita bersama-sama buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami semua. Hingga pada hari ini kami boleh bersama-sama membahas mengenai Father Hunger. Kiranya Engkau berkati setiap pembahasan kami supaya kami boleh mendapatkan sesuatu yang baik yang bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi sesuai yang saya sebutkan tadi ya Kak ya. Jadi kita akan bersama-sama membahas tentang Father Hunger. Mungkin pertama bisa dijelaskan dulu ya, apa sih maksudnya Father Hunger? Kalau Father itu kan ayah, Hunger itu lapar. Berarti ayah lapar maksudnya. Tolong dikasih makan ayahnya. Ini gimana Kak maksudnya Kak Father Hunger? Iya, sebenarnya bisa dimengerti secara harafiah gitu. Tapi kalau mau dirumuskan jadi satu kalimat gitu ya, sebenarnya si gampangannya itu ya anak yang merindukan, mendambakan kehadiran ayah di dalam hidupnya gitu. Jadi si anak ini posisinya adalah ya dia kehilangan figur ayahnya. Jadi bukan ayah lapar ya karena nggak dikasih makan sama ibunya, tapi lebih ke seorang anak merindukan sosok ayah gitu ya, merindukan sosok dari seorang ayah. Berarti kira-kira apa sih yang kita akan bahas tentang Father Hunger pada kali ini? Mungkin bisa diceritakan backgroundnya dulu Kak, gimana sih kalau mungkin di Alkitab dulu ya, di Alkitab itu kayak gimana, apakah dasarnya dari mana? Jadi kan memang satu topik bisa dilihat dari berbagai macam aspek ya. Tapi karena ini soal pendalaman ajaran dan ini kan topik yang dibahas dalam rangka bulan keluarga di GKI Resut ya. Nah jadi pembahasannya tentu saja memang kembali ke Alkitab. Lebih terkait dengan konsepnya Allah di dalam kehidupan anak-anak yang dalam kondisi Father Hunger ini gitu. Jadi makanya nanti kita akan melihat Alkitab itu ngomong apa sih soal keayahan. Nah, diterjemahno kurang enak ya, keayahan. Kalau istilah bakunya kan fatherhood gitu. Kebapaan gitu. Nah, kebapaan Allah ketika bertemu dengan konflik dengan keayahan yang secara biologis itu gimana gitu. Itu yang seringkali menjadi konflik di sana. Oke. Nah, ada latar belakangnya yang mendasari tema kita pada hari ini ya. Ini mungkin yang di Mazmur 103 ini ya, 103 ayatnya yang ke-13. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia gitu ya. Lalu bagaimana seorang Kristen berusaha memahami kasih Tuhan, namun dalam kehidupannya ternyata gambaran seorang bapa tidak mencerminkan kasih Tuhan. Yang tadi ya, gimana caranya dia
membayangkan kebapaan dari Allah ini kalau dia sendiri nggak punya figurnya. Oke. Nah, kalau Allah sebagai Bapa nih, fatherhood-nya ya. Kalau di Alkitab berbicara apakah Alkitab ya berbicara tentang Allah sebagai Bapa itu di mana aja sih ayatnya? Oh, itu banyak sekali sebenarnya. Banyak. Jadi kalau kita melihat kepada Alkitab, konsep Allah sebagai Bapa, ya Tuhan Yesus sendiri kan mengajarkan, misalnya ketika kita berdoa ya Tuhan Yesus ngomong Bapa kami yang di surga, gitu. Nah, itu kan konsep bahwa Allah itu memang dihadirkan, diperkenalkan sebagai Bapa. Nah, kalau kita ngulik lebih dalam, gambaran Allah sebagai Bapa itu lebih terkait dengan peran Bapa yang digambarkan di dalam Alkitab dalam figur Allah itu seperti apa begitu. Nah, itu gambarannya cukup banyak sekali ya. Jadi misalnya saja ya, ketika Alkitab ngomong tadi ayat yang kamu kutip, seperti Bapa sayang kepada anaknya. Nah, jadi dari situ kan kita melihat bahwa ada relasi, bahkan relasi yang emosional juga. Rasa sayang itu. Hanya saja nanti kemudian kita juga bisa breakdown rasa sayang itu munculnya dalam bentuk apa gitu. Misalnya ya, rasa sayang itu muncul dalam bentuk Allah itu adalah Allah yang menopang kehidupan. Nah, peran Bapa sebenarnya kan itu. Allah menyediakan. Misalnya kalau kita membaca Matius pasal 7 ayat 9 sampai 11. Nah, itu kan ada satu pengajaran Tuhan Yesus yang cukup terkenal, itu saya bacakan begini. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, karena podcastnya ini kan bukan podcast yang tentang eksposisi Alkitab ya, jadi saya hanya memberikan highlight saja. Jadi tentang kondisi si anak di ayat ini adalah anak yang lagi minta roti atau minta ikan. Nah, itu menggambarkan ada satu kebutuhan mendasar di dalam kehidupannya. Ya, salah satu dari sandang pangan papan itu kebutuhan mendasar. Nah, kemudian sang ayah itu bertindak atau berperan untuk memenuhi kehidupan. Si ayah itu menopang dengan cara memenuhi kebutuhan menopang kehidupan si anak itu. Nah, Allah itu tindakannya lebih, jadi melebihi, melampaui tindakan sang Bapa. Kalau Bapa ada jahatnya, ada kelemahannya, ada keterbatasannya. Allah yang tidak terbatas, tidak punya kelemahan, itu pasti melakukannya lebih. Gitu. Benar. Nah, di sini kita melihat gambaran Allah itu sebagai penopang kehidupan, penyedia gitu ya, provider. Gitu. Benar. Nah, itu gambaran tentang Allah yang Allah sebagai Bapa, gitu. Nah, apakah hanya terbatas pada menopang kehidupan secara materi? Enggak juga. Gitu. Allah juga digambarkan sebagai Bapa, dia mendidik. Itu. Misalnya ya, kalau kita ingat surat Ibrani itu ngomong hal seperti itu. Ibrani pasal 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita,
tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Nah, Ibrani 12 ini memberikan gambaran bahwa Allah itu mendidik. Gitu. Sebagai Bapa dia mendidik. Nah, peran mendidik ini sayangnya kalau zaman sekarang itu lebih diasosiasikan kepada mama. Kalau bapak itu tugasnya cari duit. Penyedia aja gitu ya. Iya. Nah, kemudian yang tugas ngurusin anak ini ngerjakan PR atau enggak gitu ya. Selalu mama itu. Mama. Iya. Nah, ayah tidak berperan di sana. Padahal kalau gambaran Alkitab tidak seperti itu. Justru harusnya ayah yang punya peran. Gitu ya. Nah, pendidikannya bukan hanya soal kognitif, pengetahuan, tetapi pendidikannya juga pendidikan moral. Gitu. Nah, ketika mendidik itu kemudian juga mencakup pemahaman bukan hanya mengajar, tapi juga menghajar. Di mana diperlukan tentu saja. Gitu. Nah, misalnya kita bandingkan ya Ibrani 12 tadi dengan kitab Amsal. Di kitab Amsal itu ada cukup banyak ayat yang berbicara soal mendisiplin anak. Gitu. Misalnya Amsal 13 ayat 24. Itu berbicara tentang mendisiplin. Siapa tidak menggunakan tongkat berarti benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya akan menghajar dia pada waktunya. Begitu. Jadi gambaran Allah sebagai Bapa yang mendidik itu juga menjadi patron bagaimana seorang ayah itu juga perlu mendidik anaknya. Gitu. Nah, jadi selalu begitu. Itu sebabnya keayahan manusia, ya, keayahan seorang laki-laki itu sebenarnya harus mengacu kepada bagaimana Allah itu digambarkan sebagai Bapa. Gitu. Oke. Ya. Berdasarkan ayat-ayat yang tadi ini ya. Termasuk bukan hanya penyedia sebagai provider begitu, tapi juga mendidik, bahkan juga melindungi. Gitu. Di dalam Amsal 14 ayat 26 itu juga dikatakan dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah, ini memang tidak ada istilah bapa di sini, tapi ada istilah anak. Jadi Tuhan itu menjadi tempat perlindungan bagi anak. Siapa anak ini? Ya, orang yang dikasihi Tuhan, umat Allah gitu. Nah, Allah itu menjadi perlindungan, ketentraman itu mengandung pengertian kayak kita itu di dalam sebuah benteng yang terlindung, yang aman. Nah, ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan itu menjadi tempat perlindungan. Sebagai Bapa itu dia melindungi kita. Nah, Tuhan juga menuntun kita. Surat Yohanes yang ketiga itu juga ngomong hal itu. Di ayatnya yang keempat dikatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, bagaimana anak-anak itu bisa hidup dalam kebenaran kalau Bapa tidak menuntun? Gitu. Jadi peran Bapa itu adalah menuntun juga. Gitu. Nah, kalau beberapa ayat terakhir yang kita sebut tadi itu kan memberikan gambaran dari perspektif anak. Anak mendapatkan tuntunan, anak mendapatkan perlindungan, begitu. Nah, tapi ayat Alkitab juga bicara dari perspektif ayah. Ayah itu di dalam perannya, segala perannya itu akan memberikan warisan. Jadi sebuah legacy, bukan warisan harta
Begitu. Tapi Amsal 17 ayat 6 itu ngomongin soal legacy itu. Legasinya apa? Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Jadi orang tua itu bangga dengan anaknya gitu. Tapi kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Anak-anak itu bangga kalau aku ini keturunannya ini. Oh, aku ini papaku itu gini. Nah, jadi ada legacy. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para ayah. Ya, kira-kira kalau gambaran Alkitab seperti itu. Kalau mau jelasin ayat-ayat yang lain banyak ya. Tapi ini nanti nggak cukup waktunya ya. Oke. Menarik. Jadi ini adalah peran-peran yang diberikan kepada kita semua melalui ayat-ayat baik di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru semua ada ya. Lengkap dan ada mendidik, menopang, melindungi, menuntun dan meninggalkan warisan. Ya itu jadi mungkin bisa jadi bahan refleksi ya, mungkin sebagai bapak-bapak apakah kita sudah melakukan ini semua ya kan, bisa jadi evaluasi gitu ya. Merefleksikan Allah ya. Oke, menarik. Oke, sekarang kita lanjut aja langsung Kak. Tadi kita sudah bahas tentang father hunger ya. Nah, kita sekarang mulai masuk nih ke father hunger. Jadi gimana sih anak-anak yang mengalami father hunger tadi itu mengenal Allah sebagai Bapa? Mungkin jadinya kurang gambaran gitu ya, gambaran Bapa itu kayak gimana kayak gitu. Nah, gimana sih caranya gitu ya mungkin ya? Ya memang ini menjadi persoalan yang seringkali mungkin diabaikan juga ya oleh banyak, dalam hal ini banyak pria gitu. Ketika mereka menjalani kehidupan ini, mereka tidak memikirkan dampaknya terhadap pertumbuhan spiritualitas anak. Ya. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam ke sana ya, saya pikir kita perlu tahu dulu model-model relasi ayah dengan anak gitu. Nah ini saya gambarkan begini. Model yang pertama, model yang menurut saya paling ideal. Model yang pertama itu adalah model anak yang bersama ayahnya. Gitu. Anak yang bersama ayahnya, yang saya maksud di sini adalah anak yang mengalami kehadiran ayah. Jadi sebenarnya keywordnya untuk father hunger ini, keywordnya adalah kehadiran ayah gitu. Nah, ada anak-anak yang hidupnya oke karena mengalami kehadiran ayahnya. Jadi dia hidup bersama dengan ayahnya. Maksudnya pengertian bersama itu harus dimengerti sebagai bukan hanya secara fisik. Oh ada ayahnya gitu, tapi kehadirannya. Karena suportif juga karena ada model yang kedua, ayahnya kelihatannya ada, tapi sebenarnya dia tidak hadir gitu. Nah itu saya istilahkan anak yang dengan ayahnya saja gitu, bukan bersama tapi satunya dengan. Jadi ada ayahnya ada, tapi ada itu antara ada dan tiada. Secara aduh kok agak serem ya maksudnya. Ya maksudnya ada fisiknya ada tapi nggak hadir tadi gitu. Itu nggak ada gitu ya. Contohnya ya, misalnya ayah yang terlalu banyak me time. Terlalu banyak me time. Ini gimana ini maksudnya? Misalnya nih ya, ayah yang merasa udah capek kerja seharian gitu ya, pulang sampai rumah anaknya ngomong papa gitu ya. Dia anaknya menyambut, tapi karena kondisinya capek, udah kamu main sama bibi dulu atau mama gitu, sama babysitter dulu. Kenapa? Papanya pengen me time gitu. Bukain HP, scroll, update status, liatin, atau baca koran gitu ya, buka-buka berita. Jadi nggak ada waktu ini buat
anaknya gitu ya. Jadi ayahnya ada enggak? Ada. Tapi sebenarnya dia enggak hadir dalam kehidupan si anak. Nah, itu yang sangat umum. Tapi juga misalnya ayahnya ada tapi kerjanya karena tuntutan ekonomi atau karena hal lain, kerjanya di luar kota. Ya remote gitu loh, jauh. Remote itu bukan dengan kerjaannya yang jauh, tapi dengan anaknya yang LDR jauh. dengan anaknya gitu LDR maksudnya. dengan anaknya. Jadi si anak ini yang remote dengan bapaknya. Iya. Nah, dan itu nggak sedikit juga ya. Nggak sedikit. Dengan kondisi yang sekarang ini banyak kan kasus-kasus kayak gitu, sehingga ya si ayah itu nggak hadir. Nah, kalau dalam bentuk ekstrimnya ya ayah yang melakukan KDRT. Gitu. Kalau ini tadi kan KDRT-nya dalam bentuk yang pasif ya. Gitu. Dia nggak berinteraksi, nggak hadir bersama dengan anak. Tapi kalau KDRT yang aktif, benar-benar melakukan kekerasan, gitu. Itu kan lebih parah lagi ini. Iya, dari tahun ke tahun itu kan kasus-kasus itu terjadi. Tahun 80-an mungkin kamu belum lahir, itu ada kasus yang kemudian sampai diangkat ke layar lebar. Saya ingat banget itu kasus Ari Anggara kalau nggak salah itu. Itu gimana itu? Difilmkan itu. Ya itu keluarga. Dalam keluarga anak itu mengalami KDRT sampai akhirnya meninggal. Yang meninggal maksudnya Ari Anggaranya si anak itu. Gitu. Nah, itu terjadi sampai sekarang mungkin malah banyak ya. Banyak. Beberapa bulan lalu kayaknya ada. Iya. Ayah yang membunuh anaknya juga ada. Gitu. Kalau dulu sampai jadi layar lebar, kalau sekarang udah berita udah biasa. Karena udah terlalu makin banyak kasusnya mungkin ya. Kalau dulu kayaknya heboh banget gitu ya. Iya. Sampai lumayan lari sih filmnya waktu itu. Saya juga nonton. Gitu. Nah, itu sebenarnya father in absentia istilah lainnya ya. Nah, itu kan menimbulkan anak itu memang memiliki kerinduan, kehilangan figur, sehingga rindu untuk memiliki sosok ayah itu. Nah, di dalam kehidupan remaja itu juga efeknya kerasa. Misalnya remaja-remaja yang seneng dengan pria-pria parubaya. Nah, salah satu faktornya sebenarnya fatherhanger ini. Menarik. Itu ada pemicunya ya. Pemicunya. Oke. Nah, jadi di sini kita juga melihat ini ya, betapa dampak dari fatherhanger itu luar biasa. Nah, bisa itu yang menghancurkan hidupnya anaknya juga kan gitu. Nah, model yang ketiga hubungan kalau anak dengan ayah itu anak yang bersama ayah, lalu ada anak yang bersama dengan yang pertama anak bersama ayah, yang kedua anak dengan ayah. Nah, yang ketiga ini anak memang tanpa ayah. Gitu. Yang harafiah misalnya ayahnya berpulang. Meninggal gitu ya. Atau perceraian, orang tuanya bercerai dan sebenarnya kalau orang tua bercerai, status ayah itu tidak pernah tercerai. Orang tuanya bisa bercerai, tapi status ayah itu tidak pernah tercerai, tidak pernah hilang. Sehingga harusnya relasi anak dengan ayah itu tidak putus, gitu. Nah, hanya saja kadang di dalam berbagai kasus perceraian itu ya kasusnya yang banyak terjadi adalah anak dengan ayah atau anak tanpa ayah, ya bolak-balik di dua model ini. Ada yang kontak tapi minim banget, gitu. Ada yang enggak kontak sama sekali. Ada yang tetap ada di satu kota yang sama, tapi enggak in touch gitu dengan ayahnya. Nah, ini kasus-kasusnya. Nah, kasus fatherhanger memang banyak terjadi dalam
banyak tercermin dalam kehidupan anak yang dengan ayahnya atau anak yang tanpa ayah itu. Iya. Oke. Wow. Ternyata ada beberapa ini ya, macam relasi ya dari ayah dengan anak. Nah, sekarang mungkin langsung aja ke berarti untuk dampaknya, Kak. Dampaknya untuk anak itu apa aja sih? Mungkin apakah nggak cuman yang tadi ya, mungkin jadinya mungkin nyari mungkin kalau anak cewek nyari sosok pasangan yang lebih tua gitu. Mungkin nggak cuman itu, apa aja sih Kak dampaknya dari father hunger tadi? Iya. Banyak sih sebenarnya dampaknya. Ya apa? Nyebutin satu persatu kayaknya susah ya. Tapi gini deh. Misalnya gini, anak yang mengalami father hunger itu kehilangan figur ayahnya, biasanya dia lebih nggak pede. Jadi self confidence-nya itu terganggu, terhambat lah. Ya karena sebenarnya peran ayah itu kan penopang, begitu. Nah juga nanti kalau kita bicara soal dampak psikologis dari perceraian dan sebagainya, itu memang membuat anak merasa hidupnya tidak lengkap, kasarannya gitu ya. Nah ketika melihat orang tuanya temanku kok gini gitu ya. Nah melihat keluarga temannya, kok keluargaku beda, kok aku nggak punya papa seperti itu. Apalagi di masa-masa lagi bertumbuhnya ya, waktu kecil mungkin SD, apalagi ya mungkin cukup banyak menanyakan kayak gitu pastinya. Betul. Nah kenapa anak menanyakan seperti itu? Karena sebenarnya saya mengacu kepada teorinya seorang psikolog yang bernama Piaget ya. Piaget dia ngomongin soal perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak. Jadi anak sebelum umur 12 tahun itu sebenarnya cara berpikirnya itu masih cara berpikir yang konkret. Konkret itu artinya dia membutuhkan objek yang bisa dilihat, bisa. Makanya cenderung mencontoh ya mungkin. Nah, gitu. Nah, bayangin ketika dia masih cara berpikirnya konkret, lalu kemudian sosok itu tidak ada, secara konkret tidak ada di dalam kehidupannya, ya sudah. Nggak akan punya gambaran ya, nggak bisa membayangkan gitu ya. Nah, jadi itu yang membuat pertama dia bisa rendah diri, ya minder gitu. Nah, kemudian ada anak-anak tertentu ketika rendah diri bukan menarik diri. Ekspresinya dari rasa minder itu kemudian dia justru fight. Gitu. Apakah itu malah bentuk defense mekanismenya dia juga untuk membentengi diri karena dia merasa tidak ada yang membentengi, bukan aduh aku kalahan ya kalau kayak gini, bukan gitu. Tapi dia fight. Nah, sehingga anak-anak yang seperti ini maka ekspresinya adalah pemberontakan. Itu. Jadi sebenarnya anak-anak yang agresif itu juga mungkin ya, kalau kita secara umum kita ngomong, oh anak ini memang nakal ya, maklum karena dia broken home. Nah gitu. Jadi itu salah satu dampaknya. Dia menjadi nakal karena keluarganya broken home gitu, keluarganya berantakan. Nah hal ketiga sebenarnya dampak yang sering terjadi adalah kalau diberi tema gitu, anak itu jadi relatif lebih rapuh. Nah lebih rapuh itu nanti bisa macam-macam bentuknya. Dia bisa lebih mudah stres, depresi, gitu. Nah
dari stres dan depresi, biasanya orang kalau stres kan cari pelarian. Ya. Nah, ketika cari pelarian ini, maka dia menjadi mangsa yang empuk bagi orang-orang yang mengedarkan narkoba. Oke. Jadi karena rapuh ini tadi, dia stres, dia cari pelarian, bisa ngedrak ya, mabuk-mabukan gitu, tapi ya bisa lari ke narkoba juga. Sebagai bentuk pelarian pelariannya, ya. Sebenarnya begitu. Nah, konsekuensi dari tadi yang memberontak tadi itu juga sama. Akhirnya gara-gara memberontak, maka dia itu sering mengabaikan aturan dalam kehidupan ini. Sehingga akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan kriminal. Oke. Wah, dampaknya sampai ke sana ya. Iya. Wow, oke. Makanya ini satu topik yang harusnya menjadi perhatian bagi para ayah khususnya. Apalagi zaman sekarang ya, makin kayaknya. Jadi itu yang harus dipikirkan. Nah, kalau anak sudah melakukan tindakan kriminal, berarti anak akan berhadapan dengan hukum. Ya. Istilahnya apa sekarang? Anak yang berkonflik kalau tidak salah, berkonflik dengan hukum. Gitu. Ketika kan nggak boleh disebut anak sebagai tersangka gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Istilahnya sendiri ya? Anak yang berkonflik dengan hukum. Gitu. Nah, ini ya merupakan dampak dari anak-anak yang sebenarnya fatherhanger tadi. Fatherhanger, oke. Gitu. Okay. Iya. Wow. Sampai ke sana ya untuk dampaknya ya ternyata. Iya. Dan mungkin di luar sana nggak sedikit juga para orang tua atau ayah ini tadi melakukan apa yang dia mau gitu ya, maunya sendiri aja tanpa berpikir bahwa dampaknya ke anak ini sampai ke sini gitu. Iya. Apalagi mungkin anaknya kalau masih kecil ya dalam masa pertumbuhan ya. Kalau mungkin kalau sudah lebih dewasa mungkin sudah bisa punya prinsip hidup sendiri, itu masih oke lah, masih bisa ini menerima gitu. Mungkin kalau masih kecil ini yang lebih bahaya gitu ya, karena dia nggak ngerti ini maksudnya kayak gimana. Ya. Oke. Nah, kalau sekarang tentang fatherhanger ini relasinya Kak dengan yang kita bahas tadi ya. Bagaimana anak yang mengalami fatherhanger tadi mengenal Allah sebagai Bapa, gimana caranya dia bisa dapat figur itu? Gimana? Ini pertanyaan yang berat ya kayaknya. Iya. Mungkin bukan pertanyaannya yang berat ya. Jawabnya ini yang dalam pengertian ada pergumulan. Oke. Keprihatinan lebih tepatnya ya. Keprihatinan ketika menjawab pertanyaan seperti ini, karena harus diakui begini, anak yang mengalami fatherhanger ya otomatis terganggu pasti. Itu nggak bisa dipungkiri sudah. Dan wajar maksudnya ya. Iya, secara alami ya wis pasti terganggu. Iya. Gitu. Nah, jadi ya memang akan mengalami kesulitan. Oke. Gitu. Mengalami kesulitan. Pasti pengaruh ya. Iya. Ada kasus anak sekolah minggu diajarin berdoa Bapa Kami enggak bisa-bisa. Oke. Menarik. Karena karena ada pergumulan ini, psikisnya, pergumulan emosionalnya. Dia bukannya enggak bisa menirukan Bapa Kami yang di surga. Kan kalau meniru ya meniru aja. Bisa, gitu ya. Kalau sekedar meniru. Tapi itu enggak pernah bisa terucap dari mulutnya karena kebencian dia pada bapaknya. Oke. Karena ada kata Bapak ini. Iya. Oke. Nah, ada kasus yang cukup ngeri karena di dalam sebuah retreat ada anak cowok SD ngomong cita-citanya tahu enggak? Cita-citanya kalau dia besar
dia mau bunuh papanya. Oke. Wow. Di-retret ini. Miris nggak? Ya. Itu dampak dari Father Hunger. Wow. Nah, sekarang ketika masyarakat, ketika kita, termasuk gereja, tidak mempedulikan pergumulan-pergumulan seperti ini, bagaimana mengajarkan Allah sebagai Bapa? Nggak bisa. Ini gitu. Basicnya dulu ini ya. Iya. Nah, maka kalau kemudian ditanya seperti itu, bagi saya yang penting pertama-tama kita harus ingat bahwa Allah yang adalah Bapa tadi, bahkan dihadirkan oleh Tuhan Yesus sendiri, diperkenalkan sebagai Bapa. Kita harus ingat bahwa Allah itu adalah Bapa bagi anak-anak yang Father Hunger ini. Kita harus tahu itu. Bukan sekedar tahu, tetapi menyadari, sehingga kita terus tetap menggaungkan, mengajarkan kepada anak-anak, seberapapun sulitnya itu dipahami oleh anak. Tapi kita tahu, kita perlu mengajar supaya anak-anak tahu bahwa Allah itu peduli dengan kehidupan mereka. Dan itu ada banyak sekali ayat-ayat yang ngomong seperti itu. Ya, kalau di dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka mau keluar, ketika mereka dalam perjalanan keluar dari Mesir. Itu Tuhan berkata dalam Keluaran pasal 22 itu, ayat 22. Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Keras ini ya ayatnya. Keras sekali. Jadi Tuhan menjadi pelindung mereka. Nah, ini anak-anak harus paham. Yang mengalami Father Hunger ini, kita yang ada di sekitar kehidupannya harus mengingatkan Allah peduli dengan pergumulanmu. Allah peduli dengan kondisimu yang fatherless. Allah peduli. Itu. Nah, di dalam kitab Yesaya juga, ya, Yesaya pasal 1 ayat 17. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang yang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Itu. Tuhan memberikan perintah secara langsung agar kita itu memperhatikan anak-anak yatim. Kenapa? Karena Tuhan sendiri juga memperhatikan mereka. Tuhan mau memakai kita untuk menjadi sarana kasih Allah kepada mereka. Gitu. Dan itu bukan hanya di dalam PL loh. Bukan hanya dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru juga. Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya. Kemudian di dalam Yakobus, perintah untuk memperhatikan anak yatim itu juga muncul. Yakobus 1 ayat 27 mengatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Mengunjungi yatim piatu bukan sekedar main dong ya. Bukan sekedar ngajakin anak yatim hangout dong ya. Tapi mengunjungi di sini sebagai ekspresi dari memperhatikan gitu maksudnya. Memperhatikan mereka. Gitu. Dan yatim pun ini bukan artinya harus nggak ada ya. Iya. Untuk yang dengan tadi juga harus diperhatikan gitu. Iya. Gitu. Ada banyak ayat-ayat di Alkitab juga yang mengajarkan kita semua, baik menguatkan kita yang mungkin sedang mengalami Father Hunger ini, ataupun kita sebagai teman-teman, sebagai rekan-rekan yang harus ikut memperhatikan rekan-rekan yang sedang
ya mengalami ini ya, father hunger ini. Ya. Nah, oke, sekarang kita ke apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Apa sih yang harus kita perhatikan supaya kita nggak cuman sekedar tahu aja nih, oh ada yang kayak gini ya berarti ya. Nah, sebagai umat Kristen itu gimana sih? Apa yang harus kita lakukan? Gitu, Kak. Ya, kita perlu lihat kondisinya juga ya. Jadi kalau kondisi kita, status kita sebagai ayah nih, kepada ayah nih ya, sebagai ayah, jangan menjadi ayah yang in absentia, ayah yang pasif, ayah yang tidak hadir, ayah yang tidak peduli dengan kehidupan anak. Bangunlah relasi, terlibatlah di dalam kehidupan anak. Ketika anak bermain, ketika anak seneng nonton film apa, punya dia subscribe channel apa gitu ya. Ya. Ketahuilah itu. Ya, benar. Gitu. Sehingga bukan kepo, bukan juga dalam konteks ngontrol, wah ini nanti pornografi atau enggak. Ya itu ya memang perlu juga, tetapi poin utamanya bukan di situ. Poin utamanya adalah anak menyadari kamu terlibat sebagai ayah, itu kamu terlibat dalam hidup mereka. Sehingga ketika ngobrol dengan mereka, dengan anak-anak, itu nyambung, relate ya ini. Ada relate, anaknya gitu. Lagi kenapa, lagi merasakan apa itu paham gitu ya. Jangan sampai anaknya itu menganggap ayahnya itu out of date gitu ya, kedaluarsa. Iya. Nanti kalau out of date lama-lama out of order ya. Jadi rusak. Ini papaku bukan cuman kuno tapi udah rusak. Karena nggak relate, nggak berfungsi. Nggak berfungsi gitu. Nah, karena ingat dampaknya kayak gitu. Ya. Jadi kalau bagi para pria para ayah yang sudah terlanjur bercerai, gitu, ingatlah peran ayah, status ayah itu tidak pernah menjadi mantan ayah. Nggak ada mantan ayah. Kalau mantan suami, mantan istri ada. Mantan ayah nggak ada. Mantan anak nggak ada. Mantan anak nggak ada. Gitu. Jadi itu, ayo, ini kesempatan. Kalau kita mau, ini kebetulan bulan lalu, bulan Agustus kita merayakan kemerdekaan RI. Kita mau membangun negeri ini. Ya bangunlah keluarga kita. Bangunlah generasi generasi penerus kita. Siapa? Ya anak-anak kita. Terlibatlah di sana. Gitu. Walaupun ada jarak yang memisahkan kita, tapi ya teknologi sekarang harusnya sudah tidak membuat jarak itu sebagai alasan untuk berelasi. Jangan sekedar memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi mereka. Itu sudah menjadi beliin kewajiban mungkin ya memang kewajiban. Ya memang harus dilakukan juga ya. Tapi lebih dari itu, perhatikanlah keterlibatan mereka. Jangan sampai mereka merasa lapar terhadap figur ayah. Gitu. Nah, kalau bagi para ayah kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah misalnya dalam kasus perceraian si ayah sudah tidak bisa karena satu dan lain hal, tidak bisa, memang benar-benar tidak bisa berinteraksi dengan anak gitu ya, atau dalam kasus anak ini sudah ditinggal mati oleh ayahnya gitu, sehingga sang ibu itu harus menjadi single parent gitu ya, berjuang sendirian. Jadi dalam kasus-kasus seperti itu, mengingat besarnya dampak fatherless itu atau father hunger itu, mungkin bisa melibatkan orang-orang terdekat. Misalnya Misalnya omnya itu. Karena mungkin
ibunya juga bekerja juga ya, jadi harus ditinggal. Mungkin ada sosok-sosok seperti saudara atau omnya gitu ya. Nah sekarang ini juga lagi ngetren nih. Jadi parenting itu bukan lagi diperankan oleh parent, tapi oleh kakek nenek. Sehingga istilah jadi grandparenting. Grandparenting. Oh, ini baru lagi nih. Oh, gitu. Ya. Ini mulai marak juga masuk di Indonesia ini. Mungkin karena memang banyak kasus juga di mana tinggal tinggal sama kakek neneknya gitu ya. Karena entah karena kesibukan, entah karena kondisi keluarga yang bercerai gitu. Melibatkan kakek. Tentu itu bukan sesuatu yang ideal, melibatkan melibatkan kakek. Pasti yang nggak maksimal seperti ayah gitu ya. Pasti beda. Tetapi itu ya jauh lebih baik lah daripada si anak ini tanpa figur sosok pria yang bertanggung jawab, pria yang peduli, pria yang menopang kehidupannya gitu. Tetap lebih baik. Walaupun sekali lagi itu bukan ideal. Gitu. Ya. Nah, sama satu lagi, karena ini sekalian ya podcastnya gereja ya. Ya. Dari tadi udah kayak podcast parenting ya. Psikologi. Ya, gimana? Ya harusnya sih gereja itu punya peran juga, punya andil. Atau gereja itu adalah keluarga Allah gitu loh. Nah ini gereja ya seharusnya juga turun memikirkan. Mungkin ada program-program yang berkaitan dengan fatherless ini gitu, sehingga anak-anak yang father hunger ini juga tetap terlayani dengan baik. Jadi gereja itu tetap harus peduli, aktif, memperhatikan ya, aktif jemaatnya yang sedang sebagai sesama anggota keluarga Allah gitulah. Oke. Ini sangat dalam ya ternyata pembahasan kita kali ini. Oke, Kak, ini ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang sudah nulis di form ini ya. Di form ada 2 pertanyaan aja. Yang pertama, Bapak galak apakah sama dengan Bapak galak? Ini mungkin agak guyonan ya ini pertanyaannya. Tapi apa bisa dijawab ya ini ya? Bapak galak apakah sama dengan Bapak B-nya besar, Bapak galak? Bapak surgawi dengan Bapak duniawi gitu ya. Kalau Bapak duniawinya galak, Bapak surgawinya gimana gitu? Bapak ikut galak juga. Gimana ini ya maksudnya? Mungkin si anak bisa mempersepsi seperti itu. Tetapi itu kan perlu diklarifikasi, perlu dikelirkan gitu. Nah, saya juga enggak tahu ini yang dimaksud galak itu seperti apa. Karena kan dari persepsi anak, galak itu misalnya kalau papanya tidak menuruti apa yang diinginkan, diminta, wah papa galak. Bisa gitu. Apakah galak dalam arti seperti itu? Jadi galak dalam pengertian papanya itu mendisiplin. Disiplin, benar. Gitu. Karena disiplin butuh galak juga. Iya, butuh ketegasan. Jadi ketegasan itu yang kemudian dimaknai sebagai galak secara negatif. Apakah seperti itu? Ataukah memang galak itu dalam pengertian temperamental, emosian, dari mulai marah-marah sampai kemudian main tangan. Itu. Nah, ini galak yang mana? Cuman kalau misalnya katakanlah dalam kasus yang kedua ya, yang galak dalam pengertian memang dia temperamental, suka marah dan kemudian bahkan sering mukul. Apakah bapak seperti itu, ayah seperti itu menandakan bahwa bapak surgawinya galak? Tentu saja enggak lah. Karena kembali ke Matius tadi ya. Matius pasal 7 tadi kan ngomongin terlebih lagi Bapa yang ada di surga ya. Jadi Matius 7 ayat 11 ya. Jadi jika kamu yang jahat
Ini bapak yang galak itu masuk kategori jahat ya, karena melakukan KDRT segala macam. Jika bapamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik, apalagi bapamu yang di surga. Jadi akan lebih baik gitu. Jadi ayah yang jahat, bapak yang jahat itu tidak mencerminkan kasih Bapa surgawi. Gitu. Jadi fail-nya bukan di Bapa surgawinya, fail-nya di ayah yang jahat tadi. Apalagi bapamu yang di surga. Oke, ini ternyata bisa terjawab ya untuk pertanyaan pertama ini. Saya kira ini guyon aja jadi gak bisa dijawab. Oke, yang kedua adalah pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana jika kekecewaan itu sampai pada titik anak tersebut tidak mau percaya lagi kepada Tuhan dan memutuskan menjadi seorang ateis? Langkah apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya jika mereka masih ada dan orang-orang di sekitarnya? Ya maksudnya orang tuanya masih ada gitu ya. Ya, apa yang harus dilakukan nih sama orang tuanya gitu terhadap anaknya tadi? Iya. Ini berarti mungkin efek ya, bisa jadi ada kasus pasti. Saya menemui kasus itu. Jadi anak itu kemudian benar-benar menjadi ateis, tidak percaya sama Tuhan. Gitu. Akarnya dari kebencian terhadap orang tuanya, khususnya terhadap papanya. Gitu. Ya sebenarnya memang tentu kesimpulan yang dibuat si anak itu tentu salah. Yang salah itu maksudnya gini, yang fail, yang salah itu papamu bukan Tuhanmu. Yang jahat itu papamu bukan Tuhanmu. Tapi kan si anak mempersepsi ya Tuhan jahat. Sama aja. Nah sebenarnya ini secara logikanya ini kasus banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan. Jadi saya pernah baca sebuah buku dan di buku itu memberikan analogi yang lucu. Jadi gara-gara kamu digigit anjing, waktu ketemu kucing, kucingnya kamu tendang. Menarik ini. Gara-gara kamu digigit anjing, ketemu kucing, kucingnya kamu tendang gitu. Gara-gara ketemu orang jahat, lalu kamu menendang Allah. Padahal bukan Allah pelakunya. Kalau dalam buku itu kan ya bukan kucing kan yang gigit kamu, kenapa kucingnya yang kamu tendang gitu. Nah, banyak orang Kristen yang seperti itu. Misalnya terlepas dari kasus fatherhood ya. Jadi misalnya ada orang menjadi kecewa karena punya rekan bisnis seorang Kristen. Lalu rekan bisnis ini yang Kristen ini ngemplang, utang nggak bayar gitu. Kecewa akhirnya, ya sudah kalau kayak gini aku nggak mau percaya Tuhan lagi. Akhirnya dia menolak, ateis. Yang kena Tuhan. Nggak bayar utang siapa? Nggak bayar utang siapa? Padahal sebenarnya kalau dia mau menghadapi situasi yang ada itu, satu, bukan Tuhan yang ngemplang utang, itu jelas. Yang kedua, Tuhan turut sedih. Tuhan turut terluka dengan perilaku orang Kristen yang ngemplang utang itu. Gitu. Yang ketiga, Tuhan akan membukakan jalan, membukakan berkat. Uang yang dibawa kabur oleh mitra bisnismu yang Kristen itu akan digantikan oleh Tuhan dengan cara yang berbeda. Tuhan akan memberkati engkau dengan cara yang berbeda. Nah, pola ini juga bisa diterapkan pada pertanyaan itu. Gitu. Kalau bapamu galak, papamu itu jahat, gitu.
kamu nggak perlu jadi ateis, kamu nggak perlu menolak adanya Tuhan. Gitu. Karena satu, bukan Tuhan yang jahat. Persoalannya kan seringkali kita itu salah mempersepsi. Kita ngomong gini, Tuhan kalau engkau baik, kenapa engkau kasih aku papa yang jahat? Ya. Nah, sehingga dengan statement itu kita itu melemparkan tanggung jawab pada Tuhan dan menganggap Tuhan yang salah. Padahal enggak. Tuhan juga turut sedih dengan perilaku papamu yang jahat itu. Jangan Tuhannya yang ditolak. Karena Tuhan sedih, Tuhan menangis bersama-sama dengan kamu yang menangis ketika papamu bertindak jahat. Gitu. Ya. Berikutnya. Ketika Tuhan menangis, bukan hanya menangis secara pasif, Tuhan juga akan bertindak. Kamu tidak mendapatkan kasih sayang, kamu tidak mendapatkan pemeliharaan dari papamu. Tuhan akan tetap memelihara kamu. Sekalipun papa yang seharusnya menjadi sarana berkat bagi kamu, sarana Tuhan memelihara hidupmu, tidak berfungsi, Tuhan tetap akan memelihara hidupmu dengan cara yang lain. Cara yang lain ya. Dengan entah cara dengan orang-orang di sekitar gitu ya, saudara-saudara, ya. Apapun yang Tuhan pakai ya. Iya, kembali ke ayat yang tadi. Anak-anak yatim itu siapa yang pelihara? Bapa surgawi. Makanya jangan pernah kecewa sama Tuhan. Ya. Dan gereja, orang-orang percaya seharusnya menyadari kasih Bapa seperti ini dan mau merefleksikan kasih Bapa ini di dalam kehidupan sehari-harinya. Gitu. Sehingga harusnya kita menjadi naungan bagi fatherless, bagi kaum father hunger tadi. Ya. Itu kira-kira. Wow, oke. Berarti sangat terjawab ya ini. Berarti jangan malah menyalahkan Tuhannya, malah Tuhan ikut sedih gitu ya, kayak ikut sedih apa yang sedang dialami gitu oleh anak ini. Jadi ya tetap percaya kalau Tuhan itu terus akan melihara kita dengan ya caranya yang ajaib, apapun yang Tuhan pakai gitu ya kayak. Oke, wow, wah hari ini sangat dalam dan emosional ya kayaknya. Ya, mungkin cukup ya Kak ya, sampai di sini pembahasan kita tentang father hunger. Mungkin bisa minta tolong Kak Yuda untuk menutup di dalam doa ya. Iya, oke. Mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi, saat ini kami menyadari betapa besar kasih-Mu kepada kami, termasuk kepada rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang dalam kasus atau dalam kondisi fatherless, yang mengalami father hunger. Tuhan, tolong kami sebagai umat-Mu, baik sebagai gereja secara lembaga maupun gereja secara individu. Kami sungguh-sungguh menyadari kasih-Mu itu, dan kami mau membuka diri, menyediakan diri kami sebagai kepanjangan tangan-Mu, mengkomunikasikan kasih-Mu kepada anak-anak yang fatherless, yang father hunger. Tolong kami untuk membangun keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga para ayah berperan sebagaimana seharusnya. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bisa menjadi alat di tangan-Mu untuk menjadi naungan bagi anak-anak-Mu yang father hunger. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you Kak Yuda buat pembahasannya pada kali ini.
Sampai jumpa di pendalaman ajaran yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.